Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita sudah masuk subtema. Memang sudah masuk subtema 4 dengan sistem kebut. Karena kita sudah masuk pembelajaran 4, 5 dan 6. Ingat, di sini Budia ambil inti dari pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Jadi di beberapa materi di PB 4, 5 dan 6 tidak Budia sampaikan semuanya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah ke depannya. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pastikan kalian sudah menyiapkan buku paketnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Next. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Sebentar, ini dia pindah dulu. Seret. Hari ini kita akan belajar apa saja? Pertama, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari profesi. Yang kedua, menentukan jenis profesi berdasarkan gambar. Jadi nanti ada gambar, kalian nebak nih, ini profesi apa kira-kira? Selanjutnya, menentukan pekerjaan profesi berdasarkan gambar. Maksudnya adalah menjelaskan kalau profesinya ini tugasnya apa, pekerjaannya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mengetahui arti pecahan senilai. Silakan kalian buka bukunya halaman 185. Oke. Di sini ada gambar pertama dan gambar kedua. Apa profesi? Ini kurang iya. Apa profesi dari masing-masing gambar? Nama pekerjaannya maksudnya. Oke, nama pekerjaannya apa? Kira-kira. Oke, sebelum kita menjawab, Budia mau tanya dulu, apa itu profesi? Masa kita mau jawab tentang profesi kita nggak tahu apa itu profesi? Oke, Budia aktifkan dulu nih spidolnya Budia. Ini mana spidolnya? Warna biru. Oke, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Ingat, memerlukan keahlian khusus ini adalah kata kuncinya. Oke, nah sekarang kita mau menebak. Dari gambar ini nama profesinya apa? Pekerjaannya apa? Gambar kedua juga. Oke. Kita akan menjawab gambar pertama ini dulu. Gambar pertama ini belum Budia nomori. Gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama ini profesinya apa? Tukang mancing, tukang nangkap ikan. Jangan mengawali dengan tukang ya. Oke? Sebutkan pekerjaannya secara jelas, profesinya secara jelas. Gambar pertama ini kita sebut dengan apa? Nelayan. Oke? Jangan tukang nangkap ikan. Oke, itu betul. Tapi lebih jelasnya adalah nelayan. Nomor 2, gambar kedua. Pekerjaannya nanti ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Profesinya apa? Di sini ini bapaknya sedang menawarkan ikan kepada ibu-ibu yang ada di pasar. Jadi ini di pasar tradisional ya. Profesinya adalah penjual ikan. Oke. Pekerjaan, kita bahas pekerjaannya. Kalau nelayan itu pekerjaannya apa kira-kira? Yang dia kerjakan itu apa? Kalau nelayan berarti pekerjaannya ada di gambar ini. Kita jelaskan melalui kata-kata, melalui kalimat. Pekerjaannya adalah menangkap ikan. Kita lengkapi ya biar lebih baik kalimatnya. Untuk dijual. Nah, ini adalah pekerjaannya. Kemudian kita tentukan pekerjaan atau deskripsi dari penjual ikan itu pekerjaannya seperti apa. Menawarkan ikan kepada pelanggan gitu ya, untuk dikonsumsi.
Maksudnya dikonsumsi itu apa? Untuk dimakan, untuk dibeli. Oke. Nah, lanjut. Next. Oke. Pekerjaan-pekerjaan tadi itu kan mereka berhubungan dengan ikan, dimana sebelum ikan itu dijual pasti tangkap oleh nelayan dulu ya. Nah, yang namanya nelayan pekerjaannya menangkap ikan. Maksudnya itu cara mereka bekerja itu kan dengan cara menangkap ikan ya. Nah, menangkap ikan itu ada dua cara, dua jenis maksudku dia. Cara yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Maksudnya apa Bu Dia? Alangkah baiknya bagi orang yang melakukan pekerjaan sebagai nelayan, ketika menangkap ikan, mereka sebaiknya menggunakan jenis tipe menangkap ikan yang ramah lingkungan. Maksudnya apa? Agar biota laut tidak semuanya tertangkap. Kemudian aku masih bingung. Oke. Kemudian akan lanjut ke sebuah gambar. Semoga kalian lebih paham ya. Ada yang pernah lihat gambar ini? Atau gambar ini? Oke, ini adalah salah satu adegan di film Finding Nemo. Mana ini pulpennya? Di Finding Nemo. Oke, kemudian perjelas lagi gambarnya. Seret. Nah, di film Finding Nemo itu kan ada kapal. Ada kapal yang jaringnya besar sekali. Jalannya besar sekali. Kemudian dilempar sampai ke hampir ke dasar laut, di mana semua ikan-ikan baik yang besar maupun yang kecil itu semuanya tertangkap di sini. Nah, kalau menangkap ikan dengan cara seperti ini namanya alatnya ini adalah pukat harimau. Jadi, pukat harimau ini adalah salah satu cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena semua ikan yang ada di laut itu masuk ke jaring ini tanpa terkecuali. Menyebabkan apa? Ikan-ikan yang ada di laut ini itu semuanya hilang atau tertangkap di sini. Menyebabkan apa? Ekosistem di laut itu tidak seimbang. Intinya yang ada di dalam laut itu pertumbuhannya jadi tidak seimbang karena ikannya semua ditangkap. Jadi pastikan kalau kalian menangkap ikan itu dengan cara yang ramah lingkungan. Kalian mancing itu juga masuk ke yang ramah lingkungan. Jaring biasa juga ramah lingkungan. Pakai perangkap apa itu namanya Bu Dia agak lupa ya. Itu juga termasuk cara yang ramah lingkungan. Tapi tidak dengan pukat harimau, karena pukat harimau termasuk cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Oke, lanjut. Silahkan kalian buka bukunya halaman 192. Oke, di sini tuh sebelumnya membahas tentang hewan sirkus ya. Di sini pawang sirkusnya itu mau memberi makan hewan sirkusnya. Jadi pawang sirkusnya itu dia memiliki daging. Aduh, mana ini? Daging. Nah, dagingnya itu dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Jadi seperti ini ya. Nah, dagingnya itu dibagikan ke pertama harimau, kedua beruang. Kita lihat beruang mendapat berapa potong daging? 3 potong daging. Harimau berapa potong? 1 yang dimakan, 2, 3, 4, 5 potong. Kita akan nyatakan dalam pecahan.
Berarti harimau memakan daging berapa bagian? 5 per, tadi dagingnya dibagi berapa? Dipotong berapa? 8. Berarti 5 per 8 potong. Kemudian beruangnya mendapatkan berapa bagian? 3 per 8 bagian. Kemarin di soal yang kemarin Bunda kasih itu masih ada beberapa anak yang menuliskan tidak dalam bentuk pecahan. Jadi langsung jawabannya ada yang 2, ada yang 5, ada yang 12, tok, tanpa menyebutkan penyebutnya berapa. Padahal Bunda sudah menjelaskan, silakan tuliskan dalam bentuk pecahan. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari pembagian daging yang dilakukan oleh petugas sirkusnya tadi, siapakah yang memakan daging lebih banyak? Kita lihat tadi, kita ingat tadi ini gimana tuh? Harimau tadi makan berapa bagian? Kita tulis dalam bentuk pecahan. 5 per 8. Kemudian beruang memakan berapa bagian? 3 per 8. Kita bandingkan. Perhatikan. Ketika angka di bawah ini sama, kemudian disuruh membandingkan, kan ini pertanyaannya yang makan daging lebih banyak adalah, berarti kan disuruh bandingkan toh. Yang kita jadikan patokan adalah angka yang atas ini. Kalau yang bawah sudah sama, kita abaikan, kita pura-puranya dihapus. Nah, seret. Nah, kita fokus ke angka yang atas. Sudah bisa dibandingkan belum? 5 dan 3 itu besar mana? Besar angka 5. Berarti yang kita caplok yang 5 per 8. Berarti yang memakan daging lebih banyak adalah harimau, karena dia makan sebanyak 5 per 8 bagian. Seperti itu ya. Lanjut, kita coba soal lain. Misalnya ada soal 2 per 5 di titik-titik 1 per 5, nomor 1 ini. Kemudian 1 per 7 dibanding 5 per 7. 3 1 per 5 titik-titik 2 per 5. Ini sama ya, ganti 3 per 8 titik-titik 1 per 8. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, merah. Ingat, kalau angka bawahnya sama, kita tidak usah perhatikan. Kita fokus ke angka yang atas atau angka pembilangnya. Manakah yang lebih besar? Pasti angka 2 ya. Berarti yang kita caplok yang sebelah kiri. Nah, soal nomor 2. Ingat, kalau angka bawahnya alias angka penyebutnya sama, tidak usah kita perhatikan. Pura-puranya ya ini, jangan dicoret beneran. Kita perhatikan yang atas. Kalau 1 sama 5 kira-kira besar mana? Besar yang 5, berarti yang kita caplok yang sebelah kanan. Soal ketiga. Ketika angka bawahnya sama, kita fokus ke angka atasnya. Berarti yang dicaplok adalah angka yang 3 per 8. Berarti nyaploknya ke arah kiri. Soal contoh soalnya seperti itu nanti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan kalian buka halaman 193. Di sini ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bentar ganti dulu pulpennya warnanya. Gambar pertama ini berarti menunjukkan satu bagian utuh. Kalau gambar kedua, ketika disuruh menjelaskan ini potongan ini nilainya berapa? 1 dari 1 bagian 1 potong dari 2 bagian. Kalau 2 ini mau kita nyatakan dalam pecahan, berarti ini setengah ya nih. Ini setengah. Berarti ini berapa? 2 per 4 itu dari 4 bagian. Kemudian ini potongan ini kita nyatakan dalam pecahan, berarti berapa? Berarti 4 per, ada berapa nih potongannya? 8 dari 8
bagian. Kalau disuruh menunjukkan gambar yang diarsir ataupun yang tidak diarsir, itu pastikan kalian menghitung keseluruhan jumlah kotak ya. Jangan cuma menunjukkan 2 atau 4 seperti itu. Oke. Kemudian maklum karena kita ketemuannya juga jarang, materinya juga dikebut, tapi setidaknya kalian tahu secara garis kecilnya atau minimal sekilas paham. Oke. Lanjut. Sekarang kita akan coba berarti menuliskan pecahan yang senilai. Oke. Nah, 2/3 itu kalau digambar kan seperti ini, ada 2 bagian yang diarsir atau diwarnai dan dinyatakan dalam pecahan, nanti angkanya seperti ini. Sekarang kita lanjut. Perhatikan gambarnya. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ukurannya sama panjangnya. Yang berbeda adalah pembagian tiap kotaknya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Gambar kedua ini yang diarsir ada berapa bagian? Ternyata ada 4/6 bagian. Kemudian gambar yang ketiga, ada berapa gambar yang diarsir? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/12. Sekarang Budiah mau menjelaskan, kok ini 2/3 bisa sama dengan 4/6, 2/3 itu juga sama dengan 8/12. Oke, kita jelaskan, Budiah jelaskan. Gambar pertama ini kalau kalian bandingkan dengan gambar ketiga, itu luasnya atau besarnya diwarnai itu sama atau berbeda? Apakah ada kepunjulan di sini? Kan tidak. Kalau kita tarik garis lurus, sama toh, maaf yang nggak lurus. Yang sama ini kalau ditarik garis lurus benar. Nah, ini sama. Ini berarti menunjukkan apa? Antara pecahan 2/3 dan 8/12 kalau digambar dengan ukuran yang sama, itu menunjukkan luas yang sama atau panjang yang sama. Makanya pecahan 2/3 ini tuh senilai. Begitu juga dengan 4/6. Dibuktikan dengan apa? Nah, ini daerah yang diarsir kan panjangnya sama. Makanya 2/3 dan 4/6 itu juga pecahan senilai. Seperti itu ya. Sebenarnya ini besok Budi akan jelaskan lagi, tapi ini sekilas dulu karena kita mengejar materi sebelum PTS. Next. Sekarang coba lakukan kegiatan berikut ini sesuai instruksi. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah 1 kotak pertama. Seret. Sudah ya. Ini Budi ada kotak panjang dibagi menjadi 4, diwarnai 1 kotak pertama. Sudah. Yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Sudah. Ini ada 8 kotak. Budiah warnai 2 kotak pertama. Ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Sudah. Dan hasilnya juga sudah diwarnai. Oke, kita lanjut. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ini Budiah usahakan, intinya kalau membuat pecahan senilai itu gambarnya panjangnya harus sama. Nah, ini Budiah pepet ke. Ini gambar pertama, gambar kedua. Sebentar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ini mepet ya. Biar apa? Biar kelihatan nanti. Kesimpulannya adalah nah sebelum kita buat kesimpulan, kita tulis dulu nilai pecahan per gambarnya. Gambar pertama 1/4. Gambar kedua adalah 2/8. Gambar ketiga adalah 3/12. Kita tulis di sini ya. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Oke. Perhatikan, gambar 1/4 dan gambar 2/8 dan gambar 3/12 nek kita pepet ke ternyata luasnya sama. Nah, inilah yang dimaksud senilai. Jadi kesimpulannya apa? Pecahan
1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12, yang artinya adalah senilai. Ingat, senilai itu berarti mereka memiliki luas yang sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Silahkan kalian buka buku halaman 195. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian. Ini misalnya ya, dagingnya ternyata bentuknya kotak. Misalnya loh, biar lebih gampang. Oke. Nih dagingnya. Kemudian dipotong menjadi 15 bagian sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang. Oke, kita arsir agar lebih gampang, nanti biar menguranginya lebih mudah. Kuning 7 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk beruang. Kuning beruang 7. 6 bagian diberikan untuk harimau. Harimau kita pakai warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijau harimau 6. Ini buat mempermudah aja ya. Oke. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Ingat, ada kata bilangan pecahan, berarti jawabannya harus berupa pecahan. Ingat ya, tadi ini dibagi menjadi 15 bagian, berarti nanti posisinya adalah sebagai penyebut. Oke? Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah titik-titik dalam bentuk pecahan. Kita tulis dulu per. Di sini 15. Tadi harimau ada berapa atau makan berapa? Makan 6. Berarti di sini jawabannya adalah 6/15. Nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang adalah, tadi makan berapa? 7. Dari berapa bagian? Dari 15 bagian. Ingat, dijawab dalam bentuk pecahan. Ketiga, bagian daging yang dimakan singa adalah, nih, ada kata-kata sisanya mereka berikan untuk singa. Berarti kita hitung, ini sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata sisanya adalah 12. Berarti 12 dari 15 bagian. Oke, sampai sini jelas? Semoga jelas ya. Tugas. Oke, silakan kalian screenshot dulu ini gambarnya, karena ini apa ya? Pokoknya penting ini. SC gambar dulu. Screenshot dulu gambarnya. Oke, ini sengaja Budia besarkan agar bisa dihitung. Dan ini pertanyaannya. Oke. Nanti pertanyaannya ditulis ya, dan gambarnya juga digambar. Kotak saja, tapi nggak usah beserta apa, nggak usah semirip kue browniesnya tadi. Oke. Kalau sudah selesai, jangan lupa japri ke Budia. Budia akhiri pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.